Sahabatku yang dirahmati Allah, di mana Anda berada. Segmen ini melanjutkan tentang segmen yang sudah Al-Fakir jelaskan tentang terbentuknya manusia. Adapun tahapan penciptaan manusia di dalam rahim adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dari setetes air mani yang sangat hina, yang menyatu dengan ovum. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian dia menciptakan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Alam nahlukum min ma'in mahin, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Dan dia diciptakan dari air yang terpancar, yaitu mani, yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan, yaitu menjadi telur ovum. Bersatunya air mani dengan sel telur di dalam rahim itu yang disebut menjadi nutfah. Kemudian setelah lewat 40 hari dari air mani tersebut, Allah menjadikan segumpal darah yang disebut alaqah. Khalaqal insana min tin. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Setelah itu lewat 40 hari atau sudah 80 hari dari fase nutfah menjadi fase alaqah, beralih ke fase mudghah, yaitu segumpal daging. Allah berfirman, "Summa min nutfatin, summa min 'alaqatin, summa min mudghatin mukhallaqah." Kemudian dari segumpal daging yang sempurna jadikan yang tidak sempurna. Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Fakhalaqnal 'alaqata mudghatan, fakhalaqnal mudghata 'idhaman, fakasawna 'idhama lahma. Kemudian air mani itu kita jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging lalu dibungkus menjadi dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang terbentuk, yaitu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Karena Allah sebaik-baik pencipta yang paling baik. Dan setelah itu, sahabatku yang dirahmati Allah, 40 hari berikutnya, yaitu 120 hari fase nutfah sudah menjadi daging. Dan Allah sudah menciptakan daging yang bertulang, dan dia sudah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh pada serta memberikan 4 kalimat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia 120 hari di dalam rahim sudah diberikan ruh oleh Allah lewat malaikat, dan membawa 4 kalimat, yaitu rezeki, ajal, amal, dan takdir. Takdir itu bisa dimaknai bahagia atau sebaliknya. Setelah ditiupnya roh kepada janin ketika umur 120 hari itu, roh sudah ada di dalam diri sang bayi itu yang ada di rahim seorang ibu. Para ulama sepakat bahwa ruh yang ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari terhitung sejak bertemunya sel sperma dengan ovum. Artinya peniupan tersebut ketika janin berusia 4 bulan penuh masuk ke bulan berikutnya, atau masuk ke bulan kelima. Pada masa inilah segala hukum mulai berlaku padanya. Karena itu wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari ketika dia dalam keadaan hamil, kalau suaminya meninggal.
agar tidak menimbulkan keraguan ketika yang menikah lagi lalu hamil. Ruh adalah sesuatu yang membuat manusia hidup, dan ini sepenuhnya urusan Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Kata Allah, urusanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit tentang ruh. Setelah sudah terbentuk, Allah yang Maha Pemurah telah menetapkan rezeki bagi seluruh alam, seluruh makhluknya. Dan setiap makhluk itu tidak akan mati apabila rezekinya belum sempurna. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin." Dan tidak ada sesuatu atau suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah menciptakan manusia dan memberikan rezeki padanya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqallah rizqallahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki padanya, juga kepada binatang-binatang yang melata aja Allah berikan rezeki. Mereka tidak bisa mengurus rezekinya sendiri, tetapi Allah sudah menjaminnya. Apalagi manusia yang berikan kesempurnaan, ada punya semua segala-galanya. Allah sudah menjamin rezekinya, tinggal manusia yang berusaha. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sedikit yang bisa saya sampaikan segmen tentang terbentuknya manusia ini, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.